Masih kembali lagi di PB Ina Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Dan yang pastinya masih kabar dari Badminton Asia Team Championship dari beregu putri. Kita harus berikan apresiasi lebih tinggi karena berhasil membawa pulang medali. Tepuk tangan dong buat beregu putri kita. Bahkan kalian juga kemarin gak berekspektasi lebih dari tim ini ya kayaknya ya. Dikarenakan pemain-pemain yang ikut juga masih pelapis dan mungkin beberapa dari mereka baru pertama kali ngikutin beregu. Hampir semuanya baru ngikutin tim beregu ini ya. Beberapa aja kan yang udah pernah. Nah, kuncinya menurut kalian dari pencapaian tim Indonesia di regu putri ini gimana nih, Ci? Kuncinya adalah di saat diremehkan mereka membuktikan gitu kan. Ya, betul. Karena kan orang berekspektasinya sama beregu putra dong pasti, lihat squad-squad yang dibawa gitu. Tapi justru mereka main nothing tulus tuh. Main nothing tulus, mereka bisa ngalahin Malaysia tuan rumah gitu. Mereka juga ngalahin Hong Kong kan. Betul. Terus juga rame lah, bisa dibilang mereka ada perlawanan lah dengan negara-negara seperti Thailand gitu. Jadi kuncinya adalah ya mereka punya keyakinan gitu sama diri sendiri bahwa mau lawan siapapun mereka masih ada kans gitu. Oke. Kalau lu sendiri, Le? Yang lihat tim putri, gue juga mengapresiasi berani men-split partner. Ya, Si Rachel main sama Tiwi. Dan performance-nya juga bagus. Maksudnya ya lawannya kan juga bukan pasangan sibling. Iya, bukan pasangan yang bahkan Aprifadia pun masih suka kerepotan ketemu mereka ya. Pasangan ini kan juga pasangan papan atas baru juara di Thailand gitu dan bisa fight di set pertama. Jus sebenarnya tuh yang sayang tuh 10-5. Startingnya udah bagus. Jadi mati-mati sendiri jadi 11-10 pasangan Thailand yang unggul. Terus fight 2-4 2-2 jadi kalah. Ya set kedua pasangan Thailandnya jadi lebih pede. Udah panas lagi. Udah yakin, makin yakin gitu. Terus ngelihat pasangan ya Ripka juga sama Lani juga maksudnya perform gitu loh, bisa ngalahin Perlitina gitu. Jadi ya mereka membuktikin gitu. Jadi emang lawan siapapun sebenarnya ada chance lah kalau beregu gitu. Karena suasananya tuh beda semua. Secara pressure-nya beda, secara main ganda pertama juga, apalagi misalnya timnya ketinggalan juga itu kan beda semua. Jadi hebat buat tim putri walaupun belum bisa juara satu, masuk semifinal, kalah dengan Thailand yang secara hampir full tim. Secara pemain lumayan lah dia di atas, rata ya di semua nomor. Dan fight kalahnya. Dan Esther juga bisa ngalahin Busanan. Maksudnya Esther kan belum pernah sebanyak Busanan mainnya. Betul. Di level yang 1000. Esther kan baru di 300, 100 challenge. Kemarin bisa menang street set. Itu juga menyenangkan hasilnya. Dan ini kalau ngebahas Esther, kita melihat sosok Esther sendiri yang melawan Malaysia pun dia bisa bangkit. Walaupun di head to headnya kayaknya kalah Esther sama pemain Malaysia itu ya. Dan melawan Busanan pun dia bisa memberikan perlawanan dan akhirnya menang. Bisa dibilang Esther adalah sosok yang selalu memberikan poin buat tim kita sendiri. Apa sih ini kelebihan dari seorang Esther nih? Coba boleh di breakdown kah dari per game mereka sendiri? Esther kalau kita lihat tuh mungkin fighting spiritnya bagus gitu. Anaknya tuh mau ketinggalan, mau gimana pun dia tuh ada semangatnya gitu, ada pantang menyerahnya gitu. Ya, tadi benar sih kalau kita lihat waktu lawan Busanan kan memang Busanan lebih senior lah, dari pengalaman juga jauh lebih banyak gitu. Barengan kita mainnya dulu. Iya, makanya lebih banyak pengalaman kan, udah lebih sering naik podium lah dibandingkan sama Ratchanok ya. Iya, udah dari dulu kan memang udah. Terus bisa dibilang pemain senior juga. Nah, dengan penampilan Esther yang kemarin bisa ngalahin Busanan itu jadi apa ya, naik kelas lah Esther ini, bahwa dia punya skill yang bagus gitu. Dia punya skill yang bagus, dia bisa nerapin itu di pertandingan walaupun udah ketinggalan 0-2 ya timnya, tapi dia mampu gitu bangkit, dia bawa semangat baru lagi buat tim gitu. Jadi benar-benar harus diapresiasi, dan kalau menurut aku Esther harus diberi jam terbang lebih banyak lagi. Diberi kesempatan lagi. Iya, jadi lebih matangnya lebih cepet gitu untuk ya regenerasi tunggal putri bisa lebih berjalan lagi gitu di bawahnya Grego. Gimana Le kalau menurut lu sosok seorang Esther sendiri, lu merhatiin dia nggak sih permainan si Esther ini sendiri? Pernah lihat beberapa gamenya di Medan, di Surabaya. Motivasinya sih emang tinggi sih. Wah, itu lawan pemain Jepang ketinggalan
ketinggalan di Kejar. set ketiga, dikejar, tetap fight gitu sampai akhirnya menang. Ya dia tuh punya dan dia tuh punya ini fisik yang bagus. Oh ya. Fisiknya tuh mau nahan, anaknya mau nahan. Power juga Iya, lumayan lah ya. power juga ada. Secara postur juga cukup tinggi gitu. Ya tinggal kematangan ya, matang biar nggak mati sendiri. Karena kan ya kalau dia sekarang misalnya mainnya di level kelas super 700 gitu, ya lawannya yang lebih senior, yang lebih pengalaman, lebih pinter. Ya kan kadang-kadang juga terlalu maksa jadi mati sendiri. Ya kemarin di Indonesia Master lawan Grego kan juga secara skor cukup jauh, padahal latihannya Sebelumnya kan juga pasti hari-hari gitu. sebelum lawan Grego dia juga lawan pemain lain juga itu permainannya cukup oke ya. Iya gitu. Pas ketika ngelawan Grego malah Iya karena itu jauh kan banget skornya. secara pengalaman ya, terus ya apalagi teman hari-hari latihan udah tau lah kelebihan kelemahan. Ya tinggal dimatengin secara pukulan dan pengalaman sih, mental karena Jam terbang. yang itu yang nggak bisa dipelajarin. Iya benar. Cuman kalau dilihat sendiri si Esther ini juga kalau dikirimin di turnamen bisa memberikan yang lebih Iya. baik dari teman-teman yang lain gitu. Bahkan beberapa kali dia juara di Indonesia Super 100. Ya yang gua harap tapi ya tetap melalui proses yang nggak langsung main di 1000 gitu ya, tetap di kelasnya, ntar juara berapa kali dinaikin satu sampai dia benar-benar udah siap main di level yang super 1000 gitu. Karena kalau kayak sekarang kasih kejutan tapi langsung dikirim ke super 1000 nanti kalah 2-3 kali, itu kan cukup ngaruh ke mental pemain ya. Karena kita pun ngerasain kalau udah kalah mulu, kalah mulu gitu. Ininya kayak mentalnya udah kayak Iya. mental kekalahan gitu. Udah Iya. kena mentalnya. Udah Sadar nggak bersahabat sadar sama kan dengan itu. kekalahan gitu Iya, kan. iya dan jadi nggak pede kalau udah masuk lapangan, ketemu ini. Padahal sebenarnya kita tuh tetap punya peluang menang, ya walaupun lawannya di atas gitu. Tapi sebenarnya kan tetap punya peluang walaupun nggak sebesar lawannya yang lebih pengalaman gitu. Oke. Dan tapi kalau menurut kalian ini dengan dengan tim yang diturunin di BATC sekarang, nanti di Uber Cup yang bakalan digelar beberapa bulan lagi ya kurang lebih ya. Ini apakah harus menggunakan pemain-pemain yang lebih muda dari yang sekarang udah diturunkan kah? Tunggal putihnya kayak kita lihat kemarin di Sri Lanka International Championships, kita dapat Ruzana membawa pulang gelar juara ya. Iya. Dan juga semifinal 2 Ciara dan satu lagi siapa gue lupa. Pokoknya ada salah satu pemain Indonesia lagi yang masuk semifinal gitu. Apakah itu layak untuk dibawa ke Uber Cup? Kalau ngomong Uber Cup kayaknya belum ya, skalanya belum sampai situ. Uber Cup tetap skuadnya pasti Grego. Oke. Nah, yang diuntungkan itu kan di saat Esther nih, kita lihat penampilannya udah oke, PD-nya udah dapet, feel beregunya juga udah dapet. Nah, nanti waktu di beregu kan dia akan jadi tunggal ketiga lah ya. Yeah. Jadi tunggal penentu. Nah, itu juga jadi keuntungan juga untuk kita, di mana Grego main tunggal pertama, nanti ada KW, terus Esther adalah tunggal ketiga. Tetap kalau menurut saya pribadi untuk beregu harus full tim, karena negara-negara lain pasti full tim. Apalagi untuk ganda-gandanya juga. Nanti kan kalau ada Apri sama Fadia gitu. Nah, di lapis keduanya untuk ganda kedua harapannya nanti kalau memang di Uber di bawah nih para pemain-pemain muda berani aja untuk split juga seperti yang kemarin mereka lawan dan works ya. Iya. Tapi kalau ngomongin split ini, ada kemungkinan nggak nih kita berandai-andai lagi? Karena teman-teman dari JBL tuh seneng banget kalau udah berandai-andai untuk memix-mixin pasangan-pasangan ganda-ganda baru. Dikarenakan kita juga ngelihat dengan ganda yang sekarang prestasinya masih belum terlalu membuahkan. Jadi mereka berpikirnya gimana sih kalau di split, dan kemarin pun dijawab dengan Tiwi dan juga Rachel gitu. Nanti kira-kira kalau di Uber Cup sendiri, apakah menurut kalian harus ada split-split seperti ini lagi? Sesuai kebutuhan aja gitu, tapi ya nggak nutup kemungkinan ya bisa aja Ripka sama Tiwi atau Ripka Ana lagi atau Lani sama Ana. Ya yang pasti kan kayaknya kalau Fadia sama Apri udah paten ya, nggak bisa di split lah, resiko karena dia kan ganda terbaik kita gitu. Tapi ganda kedua ngelihat kemarin bisa ngelawan dengan pasangan papan atas juga, yang nggak nutup kemungkinan. Padahal kita kan juga pasangan yang nomor 2 nomor 3-nya kan juga masih muda-muda.
Tapi kalau ngomongin split nih, kita kemarin keluar topik sendiri melihat pasangan India yang Sindu. berani menurunkan Sindu di women's double. Sindu mah sering main Sering, bergu, iya. main Sindu bergu juga main pernah double lawan mah sama Saina juga iya. ya. Tapi menurut kalian apakah tunggal putri kita bisa diberikan kesempatan untuk seperti Sindu ini? Mungkin bedanya ya kayak maksudnya kalau untuk di India sendiri kenapa Sindu bisa turun di ganda karena Gak sebagus dia juga. iya satu itu kualitasnya Sindu lebih di atas sama Iya. junior dan kedua pasangan India kan juga sebenarnya untuk ganda nggak terlalu banyak lah ya pilihannya mereka tuh terbatas sebenarnya. Ya Aswini kuotanya. aja masih main sampai sekarang. Iya, so ini masih Iya, main. jadi sebenarnya pemain mereka tuh terbatas, nggak sebanyak pilihan kita sebagai pemain Indonesia. Nah, sedangkan kita kan pasangannya tuh banyak banget. Kalau sampai nanti si Grego main ganda juga nganggur dong ya. Terus siapa nih yang nanti mau main tunggalnya kan juga harus dipikirkan gitu. Perbedaannya sih itu kenapa si Sindu dari dulu tapi dia sering ya Le, ya. Sering sama Lumayan Saina sering ya. ganda kedua. Karena dia main ganda sama Saina pun lebih alot ya dibandingin pemain gandanya sendiri ya. Iya. Lebih kuat iya. gitu. Oke, jadi dikarenakan itu pemain kita Enggak stoknya lah. jauh lebih banyak, jadi Iya, kayaknya nggak mungkin. pilihan dong. kita lebih banyak sebenarnya. Iya. Oke, dan jadi kemungkinan itu tidak bakalan terjadi, Iya. gitu. Nah, kalau ngelihat dari permainan tim beregu putri Indonesia, skor dari kalian berapa nih di turnamen ini? Skor ya. Ya, Debbie dulu deh. 5 sampai 10, Ci, menurut Cici. 8 lah. 8. Kalau lo, Le? 7,9. 7. Anjing. Boleh dong. Sampai mau keluar lu dari sini, Debbie. Tapi kunci dari keberhasilan di beregu putri ini lu sendiri gimana nilai ngelihatnya nilai? Fighting spirit gitu. Fighting dan spirit. dan nggak mandang lah lawan siapa gitu. Yang penting mereka bisa do the best di gamenya, menang kalah. Yang penting ya terbaik aja gitu. Ya kan hasilnya juga positif kemarin. Jadi mungkin Apa apakah karena itu aparel atau produk-produk yang dia pakai? Nah, kayaknya tim putri belinya di Rivai Sport. Oke. Oh. Di pantes Rivai ya. Sport itu ada sepatu, Mhm. ada tas, Oke. ada raket, ada semua peralatan olahraga. Nah, kalau mau dapetinnya JBL di mana nilai biasanya? Jangan lupa nanti bisa di live TikToknya Jebret Media jam 7 malam. Oke. Hari ini bakal ada raket edisi spesial dari Victor berkolaborasi dengan Spider-Man. Wow. Buat kalian semua sekali lagi Mukul JBL keluar jaring. Betul. Butuh tuh yang Oke. kayak gitu tuh. Mungkin koknya bisa diambil pakai raket sendiri, cet, Iya, ada jaringnya gitu. Buat yang mau dapetin aparel dan juga peralatan-peralatan olahraga yang canggih-canggih, boleh langsung dipantauin di live TikTok Shop Jebret Media. Jam 7. Jam 7 Jam 7 malam. Oke, lu yang live nanti. Ada Anjar, Oh. ada Gary, ada saya, ada Abrar, ada semua. Pokoknya jangan lupa, yang pastinya kita bakalan balik lagi tetap di PBI. Nah.